Halo semua, kali ini kita akan belajar mengenai sistem pencernaan pada manusia. Sebelum masuk ke materi, pernahkah kalian makan sebuah roti yang bentuknya balok atau kubus, tetapi kalau sudah keluar kok bentuknya beda? Nah, makanan itu diproses oleh tubuh melalui sistem pencernaan untuk dijadikan sebagai energi dalam tubuh kita untuk beraktivitas. Ayo kita mengenal organ pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan manusia dimulai dari mulut dan berakhir di anus. Berikut adalah ilustrasi gambar sistem pencernaan di dalam tubuh manusia. Yuk bahas satu persatu masing-masing organ pencernaan dan fungsinya. Pertama, mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat masuknya makanan dan dimulainya proses pencernaan. Ini karena di dalam mulut terjadi pencernaan secara mekanik oleh gigi dan pencernaan kimiawi oleh enzim amilase. Gigi berfungsi untuk menghancurkan makanan menjadi ukurannya lebih kecil sehingga memudahkan enzim amilase bekerja. Enzim amilase lalu akan menguraikan kandungan pati atau amilum dalam makanan menjadi gula sederhana yang dapat diserap tubuh. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus. Makanan yang ditelan dari mulut kemudian masuk melalui tenggorokan dan diteruskan ke kerongkongan. Pada dinding kerongkongan terjadi gerakan peristaltik, yaitu gerakan meremas-emas yang mendorong makanan menuju lambung. Yang ketiga ada lambung. Sistem pencernaan pada manusia selanjutnya adalah lambung. Di lambung terjadi pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanik di lambung terjadi saat makanan dihaluskan kembali oleh otot-otot lambung. Sementara itu, makanan akan mengalami pencernaan kimiawi karena dicerna oleh enzim dalam getah lambung. Yang pertama ada pepsin, yaitu enzim yang berfungsi memecah protein menjadi asam amino. Kemudian ada renin, enzim yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein. Dan selanjutnya ada asam klorida atau HCl, asam yang berfungsi untuk membunuh kuman dan bakteri pada makanan dan mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan organ pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Bentuknya berupa saluran dengan panjang sekitar 670 cm sampai 760 cm. Nah, usus halus bisa dibedakan lagi menjadi 3 bagian, yaitu duodenum, ada jejunum, dan ileum. Duodenum atau usus 12 jari berfungsi sebagai tempat pencernaan makanan secara kimiawi. Caranya, makanan dari lambung yang masuk ke duodenum akan dinetralkan dulu oleh senyawa bikarbonat dari pankreas. Lalu lanjut dicerna menggunakan enzim amilase, lipase, dan tripsin dari pankreas, serta enzim maltase yang dihasilkan usus halus itu sendiri. Amilase akan memecah amilum jadi maltosa. Maltosanya lalu lanjut dipecah jadi glukosa oleh enzim maltase. Kalau lipase memecah lemak jadi asam lemak dan gliserol. Ini dilakukan dengan bantuan empedu ya, yang akan mengemulsikan lemak sehingga enzim lipase bisa bekerja. Sementara itu, tripsin akan memecah pepton jadi asam amino. Nah, glukosa, asam lemak, gliserol, dan asam amino tadi merupakan bentuk zat gizi sederhana yang siap diserap tubuh. Penyerapannya terjadi di bagian usus halus berikutnya, yaitu jejunum dan ileum. Berarti jejunum atau usus kosong dan ileum usus penyerapan sama-sama berfungsi sebagai tempat penyerapan sari makanan atau zat gizi sederhana. Yang keenam ada usus besar. Usus besar adalah organ pencernaan yang terhubung dari usus halus. Sisa makanan yang tidak bisa dicerna dan diserap tubuh lalu akan diteruskan ke usus besar. Ini karena usus besar berfungsi untuk membusukkan sisa makanan dan mengubahnya menjadi fases dengan dibantu oleh bakteri Escherichia coli. Nah, di usus besar terdapat beberapa bagian, yaitu pertama ada kolon sebagai tempat pemadatan fases atau penyerapan kembali air dari zat sisa makanan. Yang kedua ada rektum sebagai tempat menyimpan fases sementara waktu. Selain itu ada pula umbai cacing, yaitu bagiannya berbentuk memanjang seperti cacing. Bagian ini bisa membengkak jika ada sisa makanan yang tersumbat di dalamnya, lalu menimbulkan penyakit usus buntu.
Yang ketujuh ada rektum dan anus. Sebelum fases dikeluarkan dari tubuh melalui anus, fases akan disimpan terlebih dahulu di dalam rektum. Di rektum ini, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah fases perlu dikeluarkan atau tidak. Jika fases perlu dikeluarkan, anus akan berfungsi sebagai tempat untuk membuang fases atau zat sisa makanan tersebut. Kemudian, otot anus berfungsi menahan dan menjaga fases agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya. Yang terakhir, kita akan membahas tentang gangguan pada sistem pencernaan manusia. Oke, setelah mengetahui macam-macam organ dan sistem pencernaan manusia, kita bisa tahu nih kalau organ-organ tersebut punya peran yang sangat penting. Oleh karena itu, kita harus menjaga kesehatan organ pencernaan supaya tidak menjadi penyakit yang mengganggu aktivitas kita. Nah, berikut ini ada beberapa penyakit atau gangguan sistem pencernaan yang bisa disebabkan oleh berbagai hal, seperti bakteri pada makanan, stres, atau infeksi. Contoh gangguan sistem pencernaan pada manusia diantaranya, yang pertama sariawan, yang disebabkan oleh luka tergigit atau kekurangan vitamin C. Selanjutnya ada konstipasi atau sembelit, kesukaran pada proses defekasi atau buang air besar. Yang ketiga ada diare, fases yang sangat cair akibat peristaltik terlalu cepat. Yang keempat ada appendicitis atau radang usus buntu. Selanjutnya ada peritonitis, infeksi pada rongga perut, dan ada sirosis hati atau radang pada hati. Selain penyakit-penyakit di atas, masih banyak gangguan pencernaan lainnya